Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah, orang sering menyebut bahwa hidup itu seperti sebuah pendakian. Kalau kita lihat di belakang, jauh di sana ada bukit. Di belakang bukit itu sebenarnya berdiri salah satu tanda bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Gunung Merapi, yang hari ini tertutup, terselimutkan kabut. Bukit, gunung, bagi kita adalah pelajaran bahwa seperti itulah sebenarnya yang namanya hidup. Pendakian. Kita harus mendaki hingga sampai ke puncaknya. Itu target kita. Tidak boleh berhenti hanya sampai di kaki gunung atau di tengah gunung, harus sampai di puncaknya. Dan para sahabat sekalian, apakah nama puncak dari bukit pendakian kita, gunung pendakian kita? Nama puncak itu disebutkan di banyak ayat, di banyak hadis, bernama takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa menjadi impian, takwa menjadi harapan, takwa menjadi cita-cita setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa tanda, apa bukti bahwa kita sudah sampai di puncak pendakian kita? Tandanya yang jelas adalah suasana. Jelas, bila dibandingkan dengan kita di sini, di bawah, dengan kita berada di atas, suasananya pasti akan lain, suasananya pasti akan berbeda. Maka demikian pula halnya dengan orang yang sudah berada di puncak pendakian kehidupan ini. Sudah betul-betul berada di puncak pendakian kehidupan kita, di mana kita sudah sampai pada apa yang disebut dengan takwa, suasana kehidupan pun akan terasa lain. Adalah beliau Ali bin Abi Thalib mengungkapkan suasana itu dengan bahasa yang sangat puitis. Dia mengatakan bahwa orang yang sudah betul-betul sampai pada derajat takwa, sampai di puncak pendakian bernama takwa, maka dia akan mengalami 4 suasana, 4 keadaan. 4 suasana itu disebutkan oleh beliau, ar-ridha bil qalil wal amal bit tanzil wal ittikalu 'alal jalil wal isti'dad liyaumir rahil. 4 suasana yang pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata beliau, orang yang bertakwa itu adalah orang yang sudah ridha bil qalil. Ya, dia selalu ridha dengan yang sedikit, terutama di dalam soal rezeki. Sungguh bagi orang yang bertakwa, sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah, bagi orang yang bertakwa, persoalan rezeki itu bukan persoalan banyak atau sedikitnya. Bagi orang yang bertakwa, dia yakin betul bahwa yang lebih tahu tentang berapa rezeki yang cocok untuk saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin beranggapan bahwa kalau rezeki saya banyak itu lebih baik bagi saya. Tetapi belum tentu itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
bagi orang yang bertakwa, soal rezeki dia tidak akan menjadikan banyak atau sedikit itu sebagai target. Yang menjadi target bagi orang yang bertakwa soal rezeki yang dianggap penting ada dua. Dua itu, yang pertama adalah keadaan dia waktu dia mendapatkan rezeki, dan yang kedua adalah cara rezeki itu sampai kepada dirinya. Tentu orang yang bertakwa akan sangat menjauhi rezeki yang diperoleh dengan cara yang haram. Sungguh amat sangat berusaha menjauhi sampainya rezeki itu dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang bertakwa. Amat sangat peduli dengan yang namanya cara mendapatkan rezeki, cara memperoleh rezeki. Yang kedua, yang menjadi hal yang penting bagi orang yang bertakwa adalah keadaan dia waktu rezeki itu sampai kepada dia. Sungguh orang yang bertakwa amat sangat takut dengan datangnya rezeki dalam keadaan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, semalam tidak tahajud, sholat subuh pun tidak berjamaah, bahkan hampir kesiangan, tidak baca Quran, tidak sholat duha. Hari ini hidupnya banyak sekali dipenuhi dengan kesia-siaan, tapi hari ini rezekinya jauh lebih banyak bila dibanding dengan kemarin. Padahal kemarin dia tahajud, dia sholat subuh berjamaah di masjid, dia sholat duha, dia baca Quran, dia jauhkan diri dari segala dosa dan sia-sia, tapi rezekinya tidak sebanyak hari ini. Apa yang ditakutkan oleh orang yang bertakwa ketika dia dalam keadaan jauh dari Allah mendapatkan rezeki? Yang ditakutkan adalah jangan-jangan rezeki ini bukan bagian dari kasih sayang Allah. Yang sangat ditakutkan adalah ini istidraj dari Allah. Istidraj itu artinya dilulu oleh Allah. Itu yang sangat menakutkan orang yang bertakwa. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Diberi rezeki tapi diistidraj oleh Allah, dilulu oleh Allah karena keadaannya yang sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, bagi orang yang bertakwa akan sangat fokus dengan cara mendapatkan rezeki dan menjaga kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Allah, berapapun memberikan rezeki akan disikapi dengan ridho. Betapapun Allah memberikan rezeki itu dalam jumlah yang sedikit. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang al-amal bitanzil, orang yang selalu mengamalkan Al-Quran yang sudah diturunkan. At-Tanzil, Al-Quran yang sudah diturunkan. Apakah Al-Quran itu? Banyak definisi yang kita bisa sebutkan tentang Al-Quran. Salah satunya, Al-Quran itu adalah daftar keinginan Allah atas kita. Allah sudah menciptakan kita. Wajar kalau Allah kemudian punya keinginan-keinginan atas kita. Apa saja yang Allah inginkan atas kita, itu Allah sudah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran yang sudah diturunkan, yang kemudian diperjelas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu mengamalkan Al-Quran yang diturunkan. Kalau Al-Quran adalah keinginan Allah atas kita, maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu melakukan apa yang Allah inginkan atas dirinya. Dan sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah bicara tentang keinginan Allah, sesungguhnya lah tidak ada satupun yang dilakukan oleh kita kecuali di situ pasti ada yang Allah inginkan. Kita bisa sebut apa saja, pasti di situ ada yang Allah inginkan atas kita. Sebagai contoh, makan saja, pasti di situ ada yang Allah inginkan atas kita. Makanlah dengan tangan yang kanan, makanlah dengan menyebut nama Allah. Iya, makan jangan sampai berdiri, makan jangan sampai kekenyangan, apalagi berlebih-lebihan. Itu semua adalah keinginan Allah pada saat kita makan. Bahkan pada saat kita masuk ke kamar mandi pun di situ ada keinginan Allah. Dahulukan kaki kiri waktu masuk, dahulukan kaki kanan waktu keluar. Itu semua adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bertakwa amat sangat menjaga perilakunya, tindakannya, perbuatannya, berusaha agar selalu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Sehingga
Orang yang bertakwa adalah orang yang kehidupannya selalu berpindah dari satu keinginan Allah ke keinginan Allah yang lain. Tidak ada satupun yang dia lakukan kecuali betul-betul sesuai dengan keinginan Allah. Jadi ibaratnya sholat itu sesuai dengan keinginan Allah. Selesai sholat, apa yang harus saya lakukan? Berzikir. Selesai berzikir, apalagi yang Allah inginkan atas saya? Berdoa. Selesai berdoa, apalagi yang Allah inginkan atas saya? Baca Quran. Setelah baca Quran, apalagi yang Allah inginkan atas saya? Begitulah yang namanya orang yang bertakwa. Berpindah dari satu keinginan Allah ke keinginan Allah yang lain. Sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah, keadaan ketiga yang ini dirasakan oleh siapapun yang sudah berada di puncak kehidupan dia, puncak pendakian gunung kehidupan ini, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan ungkapan al-ittikalu 'alal jalil, yang secara bahasa artinya diterjemahkan bertawakal kepada Allah yang Maha Agung. Tawakal itu sama dengan menyerahkan segalanya kepada Allah setelah berusaha. Tugas kita adalah berusaha, tugas kita adalah berikhtiar, hasilnya sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasilnya, inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik untuk saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa tidak pernah mengenal kata kecewa dari segala ikhtiar-ikhtiar dia. Tidak ada kata menyesal atas kegagalan-kegagalan yang mungkin dia dapatkan setelah dia berusaha. Kegagalan itu bagi dia adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan dia. Bisa jadi ada yang salah dari ikhtiar ini, sehingga ikhtiar ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa dalam itikal dia kepada Allah membuat dia tidak akan pernah lari kemanapun ketika dia punya masalah, kecuali lari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang al-isti'dad liyaumir rahil. Dia selalu bersiap kapanpun kematian tiba. Yaumir rahil adalah hari di mana kita dijemput oleh malaikat Israel, dijemput oleh malaikat maut. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu siap kapanpun malaikat maut, kapanpun ajal datang menjemput dia. Kesiapan itu dengan cara apapun yang dia lakukan, dia selalu berpikir, jangan-jangan dalam keadaan seperti ini ajal datang menjemput saya. Jangan-jangan dalam keadaan saya berbuat seperti ini tiba-tiba malaikat maut datang menjemput saya. Oleh karena itu, al-isti'dad liyaumir rahil akan melahirkan dua hal yang sangat baik bagi orang yang bertakwa. Dua hal itu, yang pertama, menyebabkan dia tidak punya keberanian untuk melakukan perbuatan dosa, salah, bahkan sia-sia. Kenapa? Saya khawatir kalau dalam keadaan saya melakukan dosa ini, betul-betul ajal datang menjemput saya. Apa jadinya? Pada saat saya melakukan dosa ini, tiba-tiba ajal datang menjemput. Na'udzubillah, saya tidak ingin mati su'ul khatimah. Pengaruh yang kedua ada pada saat dia melakukan amal kebaikan. Dia tidak akan setengah-setengah di dalam melakukan amal kebaikan. Karena sangat boleh jadi inilah amal baik saya yang terakhir, yang saya bisa lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia salat, dia merasa bisa jadi ini adalah salat zuhur saya yang terakhir. Kalau dia salat asar, bisa jadi ini adalah salat asar saya yang terakhir. Sehingga dia tidak akan setengah-setengah di dalam melakukan amal kebaikan. Inilah 4 keadaan yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang pasti akan dirasakan oleh orang yang sudah sampai di puncak pendakian dia, puncak bernama takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak mengenal letih dan lelah, mendaki sampai kita sampai di puncak kehidupan, yaitu takwa kepada Allah, dan kita betul-betul merasakan 4 suasana ini ada dalam kehidupan kita. Ridho dengan yang sedikit, mengamalkan apapun yang Allah inginkan, bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah, dan selalu bersiap kapanpun kematian datang menjemput kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.